Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, apa kabar? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik ya. Saya tahu hidup ini tidak selalu baik. Menurut pandangan kita, ada kesulitan, ada kesusahan, ada masalah-masalah. Tapi semua itu sudah kalau kita bisa mengatasi, kita bertumbuh ya. Jadi bertumbuh mengerti kenapa. Itu sebabnya ada, kalau kita berdoa, jawaban Tuhan kan ada 4 ya. Yang saya katakan yang pertama, no. Mungkin, ini gak cocok bagi kita, Tuhan tidak kabulkan. Atau slow, tunggu ya, gak cepet-cepet. Atau grow, supaya kita bertumbuh. Tidak selalu ada masalah di atas ya, ada masalah di atas ya, tapi supaya kita bertumbuh. Nah yang terakhir, go. Jadi Tuhan itu langsung menjawab. Nah tapi hari ini kita tidak bicara tentang doa, kita masih bicara tentang kasih. Ya, 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi orang itu hidupnya kalau tidak mempunyai kasih tidak berguna. Ya, sama seperti seorang yang bernama Pedro ini, dia pada hari wisuda dia menjadi mahasiswa teladan. Dia diminta untuk menjadi wakil dari angkatannya berbicara. Pada waktu dia berbicara, ibunya yang kelihatan capek, ibunya pakai bajunya lusuh, dan dia datang. Tapi matanya berbinar-binar karena anaknya akan wisuda. Dia senang. Lalu Pedro yang sudah berdiri di depan itu, dia panggil, ibu saya datang, silakan ibu ke depan. Tapi ibunya juga agak sedih. Dia mengatakan, iya, saya itu karena dia orang sederhana ya, di depan orang banyak juga bicara aja. Saya itu sedang kurang senang karena tadi saya ada yang bully dia ya, ada yang mengejek dia. Siapa ibu? Beritahu saya. Dia tunjuk, ternyata temannya yang wisuda itu ada 2 orang yang mengejek dia. Oh ya ibu, tidak apa-apa. Ibu duduk sini ya, dikasih duduk di agak depan. Lalu dia mulai bicara, dia bilang, saudara-saudara, sebetulnya saya sudah mempersiapkan, dia tunjukkan kertasnya, mempersiapkan pidato, tetapi karena peristiwa ibu saya ini, saya akan merubah pidato saya. Dia katakan, saudara, saya bisa berdiri di sini, saya bisa lulus, pahlawan saya adalah ibu saya. Sejak saya di kandungan, orang tua saya karena kanker, dia meninggal, ayahnya. Jadi dia dibesarkan oleh ibunya sampai saat ini, sampai dia wisuda ini. Ibunya jualan, susah payah, bekerja. Pokoknya ibunya membanting tulang. Dapat uang seberapapun digunakan untuk anaknya supaya bisa sekolah. Kasih ibu ini luar biasa. Saya sangat menghargai, saya berterima kasih juga kepada sekolah yang memberi saya ilmu, tetapi semuanya percuma kalau tidak ada kasih. Nah, karena kasih ibu saya bisa jadi seperti ini. Dan saat ini saya ingin berbicara kepada saudara-saudara yang mengejek ibu saya, yang membuli ibu saya. Saudara tidak pantas menjadi sarjana. Karena untuk apa saudara menjadi sarjana tetapi akhlaknya tidak baik. Tidak bisa bersimpati kepada orang yang sederhana, orang yang miskin. Saudara bahkan mengejek
Ya, tentu ibu saya hatinya kecewa, tetapi ibu jangan khawatir. Saya lakukan semua ini bukan untuk diri sendiri, tetapi segala-galanya akan saya serahkan untuk ibu. Ijazah saya untuk ibu. Dan saya bekerja apapun yang akan saya lakukan semuanya untuk ibu. Ya, lalu semua orang terharu yang mendengarkan. Dan setelah selesai acara wisuda, orang tua anak-anak itu kan juga hadir karena wisuda. Wah, mereka malu sekali karena tadi disebut dan ditunjuk siapa yang membuli dia. Lalu orang tuanya menasehati anaknya dimarahin, lalu diberitahu, kamu tidak pantas begitu. Hadiah kamu saya tidak jadi kasih. Ya, sebelum kamu berubah akhlak kamu harus minta maaf kepada orang itu. Nah, akhirnya dia meminta maaf, dan Pedro yang sudah dididik oleh ibunya dari kecil, dia juga untuk apa? Sakit hati harus bisa memaafkan, ya, karena dia memiliki hati yang kasih dan orang tuanya sudah mendidik dia. Dia hanya mengatakan, ya saya memaafkan kamu, tapi jangan berbuat lagi kepada siapapun. Ya, seperti Tuhan Yesus pada waktu orang yang berdosa itu mau diadili sama masyarakat, mau dilempari batu, tapi dia bilang, aku juga tidak menghukum kamu. Ya, dari mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Ya, gitu ya. Nah, saudara-saudara, marilah kita memiliki kasih, kita tidak menghina orang lain. Kalau kita punya kasih, kita menghargai orang lain, tidak menghina orang lain. Dan siapapun mereka, kita bisa menghargai. Tuhan, terima kasih Tuhan firman-Mu. Karena tanpa kasih segala sesuatu sia-sia, percuma, pengetahuan percuma. Kalau kami tidak memiliki kasih, tolong kami semua Tuhan supaya memiliki kasih, dapat menghargai orang yang miskin, dapat menghargai orang yang kekurangan, dapat menghargai orang yang kurang beruntung hidupnya, dan biarlah kami dapat memiliki kasih sehingga kami dapat mengasihi sesama, justru menolong orang yang membutuhkan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, semoga saudara memiliki kasih, dapat bersimpati kepada orang lain, dan Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Nama Tuhan dimuliakan. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.